dibuat bisnis. Nah, kalau dibuat bisnis, uangnya akan nambah. Kenapa? Karena kalau misalkan uang 4 juta, kita belanjain buat beli produk bisnis. 4 juta nih. Buat bisnis. Nah, buat bisnis. Kok bisa nambah? Kalau misalkan kita belanja produk nih di TNC belanja produk 4 juta. 4 juta ini kalau kita jual semua produknya, apakah 4 juta semua? Enggak. Contoh misalkan tadi Apple beli kopi berapa nih? 130. Kalau dijual berapa? 150-an. Nggak mungkin kita beli jual 130 jual. Iya, Jadi dari 130 ya kan? Dijual jadi 50-an. nambah nggak uangnya? Nambah. Beranak kan uangnya? Beranak. Iya. Kalau 4 juta kita jual semua produk, jadi berapa kira-kira? Bisa jadi 5 juta. Ini namanya cara cerdas supaya duitnya nambah. Nah, seringkali kita taunya duitnya berkurang terus. Ya kan? Berkurang terus. Pak, kalau ditabung kan uangnya nggak berkurang, betul. Tapi kalau kena inflasi, contoh misalkan kita nabung 4 juta. Setahun kemudian, ya kan, uang 4 juta itu nilainya berkurang nggak? Secara angka sama, tapi secara nilai inflasi berkurang. Kenapa? Yang awalnya kita beli baju 200.000, tahun depan bajunya jadi 300.000. Jadi berkurang nggak nilainya? Iya. Jadi berkurang. Beda kalau kita stok produk jadi bisnis, ya kan? Makin hari harga produk makin naik nggak? Naik. Makin naik, berarti nilainya makin naik nggak selisihnya? Makin naik. Jadi kalau uang 4 juta mau nambah jadi 5 juta, dijadiin bisnis. Jadi bisnis. Nah, banyak orang berpikir bisnis itu ngabisin duit. Justru kalau nggak bisnis, justru lebih cepat ngabisin duit. Iya. Lah iya. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena dia tahu gimana caranya memperbanyak duit. Ya kan, duitnya jadi beranak pinak. Tapi kalau orang biasa-biasa, miskin menengah ke bawah, dia hanya tahu nggak cara ngabisin duit. Nggak tahu cara memperbanyak duit. Nah, tujuannya jalankan bisnis ini adalah salah satunya memperbanyak duit. Tuh, gimana supaya memperbanyak duit? Ya kita modalin dari duit dulu, dari uang dulu. Iya. Nah, kalau kita takut berbisnis, ya mau nggak mau nanti uang akan habis juga. Kemudian, yang jadi problem utamanya adalah kalau misalkan uang yang kita hasilkan selama ini bukan dari hasil keringat sendiri, itu yang perlu kita ada tanda bahaya. Kenapa? Contoh misalkan kita dapat uang misalkan 4 juta, ya kan, dari orang tua. Ya alhamdulillah orang tua masih mampu. Kalau orang tua masih mampu kita patut syukuri. Tapi masalahnya sampai kapan orang tua kita bisa mampu ngasih kita? Benar. Contoh di sini siapa yang anak pertama atau anak di tengah-tengah? Saya anak Yang pertama. pertama masih punya adik berarti? Iya. Masih punya adik. Masih. Mungkin ayah atau ibunya masih mampu untuk ngasih uang ke kakaknya. Gimana ceritanya nanti ngasih ke adiknya? Sekarang misalkan usia orang tua berapa? 50 ada? 40-an. 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 Di saat kalian usia 18 sampai 20, orang tua masih umur 40. Lah gimana ceritanya kalau adiknya masih umur 12 tahun atau umur 6 tahun? Orang tua nanti biayain kuliah ya adik-adik kalian itu di saat usia 50 sampai 60 yang belum tentu sesehat hari ini. Nah, di saat mereka sudah tidak bisa berdaya lagi untuk bekerja, kalian belum bisa berbuat apa-apa untuk bantu orang tua. Nah, ini jadi problem selama ini. Jadi problem benar-benar yang belum sampai hari ini belum ketemu solusinya. Kenapa? Ketika dikasih peluang, nutup. Nggak mau. Ya kan? Nah, makanya sebelum mereka nggak berdaya, orang tua kalian nih nggak bisa cari uang lagi. Nah, anaknya harusnya mulai sekarang berpikir suatu hari nanti orang tua akan tergantikan perannya. Dengan siapa? Otomatis dengan orang yang di bawahnya dia. Ya kan? Anak pertama atau anak keduanya. Jangan sampai anak pertama anak keduanya masih bergantung sama orang tua. Dan adiknya apalagi lebih parah lagi. Apa yang terjadi nasib ke depannya? Kalau hanya bergantung dari orang tua. Apa yang terjadi kira-kira? Mengerikan banget. Itu yang terjadi dengan saya. Saya kelas 3 SMP, dapat saya di PHK.
Gimana caranya di PHK? Kalau di PHK pas saya kelas 3 SMP gimana kira-kira? Utang semua, bayar sekolah, utang, SPP, utang, makan, utang, dan itu nggak enak. Dan ketika saya datang di bisnis ini, itu di saat benar-benar saya butuh banget. Dan paling enak jalankan bisnis ini di saat kita belum butuh. Jadi jangan nunggu orang tua nggak bisa kerja lagi, bangkrut dulu, di PHK dulu, baru kita, iya ya kenapa nggak dari dulu ya? Itu kan ya. Jadi gimana supaya memperbanyak uang? Berbisnis. Jangan berpikir, Pak, takut nggak laku produknya. Narkoba yang haram aja laku produknya. Iya. Lah iya. Jual yang barang haramnya laku. Masa jual yang sudah halal syariah dari 23 tahun yang lalu nggak bisa laku? Emang kalian pernah gitu lihat gitu? COD-an narkoba gitu. Halo guys. Alhamdulillah hari ini lagi COD-an di depan alun-alun. COD-an narkoboy. Ada gitu pernah story kayak gitu? Kalau ada langsung ada di TKP, dia ada langsung di penjara dia. Langsung banyak polisi ke sana kan? Iya, yang kayak gitu aja bisa kaya. Yang jual barang haram yang jelas-jelas diem-diem, sembunyi-sembunyi bisa laku produknya. Masa produknya yang ini sudah syariah, sudah di mana-mana nggak bisa laku? Ada satu produk yang nggak akan bisa laku selamanya. Adalah produknya nggak pernah dijual. Not for sale. Ya nggak pernah laku, nggak pernah dijual. Iya kan? Iya. Selama produk itu masih dijual, akan bisa laku. Gitu. Nah, gimana supaya laku ya? Tentunya kita perlu belajar. Butuh pengetahuan ya, butuh knowledge. Itu butuh belajar. Sama kayak gini. Untuk supaya orang tuh bisa dapat pekerjaan, ya bisa melamar kerja. Rata-rata kan lulusan SMA atau kurang lebih lulusan kuliah, betul ya? Dia lulus SMA atau lulus kuliah bisa cari kerja, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan minimal lulus SMA aja untuk bisa cari kerja, butuh waktu berapa tahun dia bisa proses belajarnya dari TK? TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, total 14 tahun. Minimal 14 tahun ditambah kalau kuliah tambah 4 tahun, jadi 18 tahun. 14 tahun 14 sampai 18 tahun, ya kan, proses belajar untuk dapat uang. Iya kan? Nana nggak pernah protes ini, kok lama sekali belajarnya ya, baru dapat hasil di tahun ke-14 atau tahun ke-18. Lama mau bisnis baru 18 hari ngeluh nggak bisa jualan. Aneh. Harusnya kalau kita porsinya sama dong. Porsi lama belajar sama dong. Kalau kita mau sukses di bisnis, belajar minimal 14-18 tahun kalau mau berhasil. Tapi kan nggak selama itu juga sebenarnya. Nggak selama itu juga. Cuma karena selama proses belajar 14-18 tahun ini, kita belajarnya bareng-bareng dan seakan-akan semua itu udah hal biasa, ya kita merasa tidak aneh sendiri di antara teman-teman yang lain. Beda dengan bisnis kita. Ketika kita bisnis, kita dianggap aneh sama orang-orang lain. Dan ketika dianggap aneh, kita minder, rendah diri, ya udah nggak jadi berbisnisnya. Justru orang-orang sukses itu orang-orang yang aneh. Orang sukses itu orang-orang aneh. Orang-orang yang melakukan yang tidak biasa dilakukan sama orang pada umumnya. Itu orang berhasil. Kalau kalian seperti yang lain, hanya sekedar melakukan seperti orang pada umumnya, yang hanya sekedar ngopi, bercanda, bicara pacaran sebagainya, ya kita akan jadi orang yang seperti biasa-biasa aja. Dan saya merasa bersyukur kalau saya jadi orang yang aneh. Kenapa? Bagus dong jadi orang aneh. Orang aneh, habis orang aneh. Makanya daripada uangnya habis, tidak ada ujungnya dan tidak bisa kembali lagi uang yang kita punya, mending buat berbisnis. Ya bisa beranak. Misalkan stok produk 4 juta, dijual semua jadi berapa? Jadi minimal jadi 4,5 juta. Ada laba 500.000 kan? Iya. Stok produk misalkan 7 juta, ya kan, 7 juta, dijual semua produknya berapa? Jadi 8,5, atau bahkan bisa jadi 9 juta. Selisihnya kan jadi beranak uangnya.
Di mana-mana kalau mendapat uang harus nanamnya pakai uang. Contoh, kalian pernah tahu nggak sih kalau nanam mangga, nanam biji mangga, tumbuhnya mangga atau nangka? Mangga. Pasti mangga kan? Nggak mungkin kita nanam mangga tumbuhnya jagung. Benar. Pernah kejadian gitu nggak sih? Nggak pernah. Nggak ada. Kita akan melihat sesuatu yang kita tanam tumbuh besar, ya kan, tergantung bijinya apa. Nggak mungkin kita tanamnya jagung tumbuhnya padi, kita tanam padi tumbuhnya nangka, nggak mungkin. Di sama kalau kita misalkan uang yang kita tanam buat investasi belanja produk, ya stok produk buat bisnis, nanti uang tuh beranak. Contoh, saya dulu waktu melihat potensi bisnis ini, saya nggak ambil pusing. Saya ngambil pusing. Saya nggak punya uang, saya cari duitnya, ngutang. Bedanya kalau dulu ngutang, ya ngutang buat saya sekolah, ngutang buat saya beli sepatu, beli baju. Sekarang saya ngutang buat stok produk. Kenapa? Karena mikir gini, daripada saya miskin terus gak punya uang, mending saya ngutang untuk saya punya uang. Saya cari uang 1,5 juta, ya kan? Malam itu saya cari uang 1,5 juta, ya saya dapatnya 500, 200, 300, dapat malam itu 1,5 juta, ya, hasil ngutang. Dulu pakai SMS, ngutang, dapat 1,5 juta, saya pagi ke stokis kayak sekarang nih. Dulu stokis bukan di sini, di daerah Senenan. Belum ada rumah, belum jadi. Dan saya belum kepikiran beli rumah di sini kan gitu. Tuh mana? Habis itu di produk dapat, udah saya langsung hubungin dan saya temuin 5 teman saya pertama pagi-pagi itu. Teman saya pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang kelima itu semuanya nolak saya, nggak mau join bisnis sebagainya. Tapi saya mikir gini, yang penting di otak saya harus terjual dan harus ada yang join bisnis ini. Yang kelima nolak. Nah, yang kelima itu saya tanya gini, bro, kamu punya nggak saudara atau keluarga yang punya masalah kesehatan? Oh ada, tapi masih mancing dia orangnya. Oh ya udah, dia tinggal di daerah Kamal ya, dekat pantai. Tunggu agak sore, orang datang pamannya tuh. Ya, ternyata orang itu kena kencing manis sama asam urat. Saya ngobrol-ngobrol, udah berapa lama sakit pak? Oh udah sekian tahun, berobat kemana aja kesini. Gimana hasilnya? Ya hasilnya belum ada perubahan yang signifikan. Oh gitu pak, ini pak ada obat Cina, saya bilang. Saya baru gabung, saya bilang obat Cina. Berhasil nggak? Oh pokoknya coba dulu pak. Ya, saya masih baru mau ngomong apa. Pokoknya semangat aja. Oh coba dulu pak. Oh ya, terus kalau nggak berhasil gimana? Coba dulu pak. Ini banyak yang berhasil pak. Saya liatin brosur-brosur sama buku kesaksian. Ada yang berhasil gini-gini. Saya juga belum yakin, tapi saya ngomong semangat aja. Ya kan karena masih baru saya, belum dampingin sama Apelin gitu. Apelin saya belum dampingin karena masih sibuk dengan grup lain. Akhirnya tiba-tiba ya udah saya beli aja sudah. Oh saya kaget. Oh beli produk. Beli produk. Semuanya bukan produk buat kencing manis. Bukan buat asam urat. Karena saya jual produk pening badan buat orang sakit. Jadi saya nggak tahu produk manfaatnya apa, kan penting saya jual. Nggak tahu manfaatnya, yang penting saya semangat kejual produk. Spirulina saya jual, kalsium zinc jual. Nggak ada sultannya, nggak ada citosan saya jual. Udah pulang, laku 1,5 juta. Bener, saya udah janji sama yang ngajak saya. Pak, besok lusa saya harus silver. Gimana pun caranya. 3 hari saya target saya silver. Nah, pulang ke rumah, Pak, udah laku produk. Beli apa dia? Ini beli produk kencing manis. Kasih apa kamu? Zinc, spirulina. Wah salah semua. Gimana ya? Udah balik bilang produknya kurang gitu. Oh gitu, produknya kurang. Tadi ganti pak, produknya kurang. Ya udah, saya ngobrol sama paman teman saya. Pak, kata guru saya yang udah senior, produknya kurang, padahal salah. Nambah nggak dia? Nambah produk, nambah beli 1 juta. Alhamdulillah. Besok saya 2,5 juta. Salah gitu buat berkah jadinya kan ya. Iya benar. Besok pasti masuk. Lebih lagi. Keren. Iya. Jadi modal apa sih? Modal PD. Itu udah. Yang awalnya saya nggak punya uang, jadi silver. Yang nyampe 2 minggu platinum. Beres. Simpel ya? Iya, karena saya butuh duit. Akhirnya beranak-anak sekarang. Jadi kalau mau bisnis, nanti gimana ya, dimarahin orang tua.
nggak zaman. Nanti saya dianggap aneh sama teman-teman saya, nanti saya dijauhin sama teman-teman saya. Udah lah, udah nggak zaman. Memang saya dijauhin sama teman-teman saya, teman-teman yang miskin saja. Nanti saya dideketin sama apelin-apelin saya yang kaya-kaya. Apa sih juga kan gitu. Kan cuma ganti teman aja kan. Jadi di bisnis ini tuh kita cuma ganti teman. Dari teman yang miskin yang ngajak kita santai-santai, ya kan, berubah jadi teman atau mentor yang kaya, ya kan. Saya nggak dapat ini, saya dapat yang ini. Akhirnya pola pikir saya terpaksa jadi harus kaya. Ketika pola pikir saya kaya, ya uangnya juga nyusul. Nah, seringkali orang mau bisnis itu pola pikir miskin. Tahu nggak pola pikir miskin itu apa aja? Penakut, ragu tinggi, pertimbangan. Tuh pola pikir miskin. Penakut, pola pikir tinggi, pertimbangan, menunda, itu pola pikir orang miskin. Kalau pola pikir orang kaya, apa? Percaya diri, bertindaknya lebih cepat, segera ambil keputusan, gak takut. Walaupun kondisinya sama-sama miskin. Itu bedanya, nanti hasilnya akan beda. Jadi kalau mau bisnis, gak usah takut. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau nanya. Salam sini nggak keluar. Oh iya. Kira-kira. Jauh.